Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman melanjutkan video tutorial yang kedua. Pada video yang ini saya akan menjelaskan cara manajemen data di aplikasi Balai Data. Kalau ada yang belum pernah lihat video tutorial yang pertama, bisa dilihat di channel saya. Cari aja di situ ada video tutorial pertama yang berisi tentang perkenalan aplikasi. Sedangkan untuk video yang ini dibuatkan agar teman-teman dapat memahami bagaimana cara memanajemen data di aplikasi. Sebagai informasi, video ini dibuat dalam satu kali shoot dan tanpa skrip. Jadi mungkin teman-teman kalau dirasa penjelasan saya terlalu berbelit-belit atau dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, atau teman-teman bisa japri aja yang punya nomor saya ya. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung akses aplikasinya, terus lakukan sign in seperti ini. Nanti teman-teman bisa masukkan username dan password yang sudah dikasih sama unit di atasnya ya. Kalau kecamatan mungkin bisa minta aksesnya ke user kabupaten kota, sedangkan untuk PKD bisa minta aksesnya ke kecamatan. Jadi sebelum lanjut lagi, saya informasikan target dari video ini yaitu user provinsi, user kabupaten kota, user kecamatan, dan user PKD. Sedangkan untuk user PTPS akan ada di video tutorial yang ketiga. Teman-teman bisa langsung masukkan username dan password di sini, atau jika sudah mendaftarkan email pada menu profile, bisa langsung pilih emailnya teman-teman dan langsung login seperti ini. Sebagai informasi, di setiap unit itu akan ada batasan user ya teman-teman ya. Untuk user kabupaten kota, di situ hanya dibatasi 5 user saja. Untuk user tingkat kecamatan hanya dibatasi 2 user saja per kecamatan. Dan untuk user PKD hanya ada 1 akun user. Dan di setiap tingkatan tersebut akan ada yang namanya akun verifikator dan akun bukan verifikator, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Jadi saya contohkan di kabupaten kota, di situ akan dua tipe akun. Yang pertama akun verifikator dan akun biasa. Akun verifikator akan bisa mengedit maupun menghapus data yang diinput oleh akun kecamatan maupun PKD. Sedangkan akun biasa di situ hanya dapat melihat saja ya teman-teman ya. Untuk di level kecamatan di situ hanya ada 2 akun user, akun verifikator dan akun biasa. Akun biasa dia hanya bisa melihat datanya dia sendiri, data temannya juga, dan data dari PKD. Tapi sifatnya tidak bisa edit teman-teman, kecuali data yang dia input sendiri dia bisa edit ataupun hapus. Sedangkan akun verifikator dia dapat melakukan edit maupun hapus terhadap data yang diinput oleh PKD gitu teman-teman. Sedangkan untuk PKD itu sendiri dia hanya bisa mengelola datanya dia sendiri gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti sambil dipraktekin aja ya teman-teman ya. Jadi dalam video ini saya hanya akan menjelaskan 3 menu ini teman-teman. Data user, data ini, data form A sampai dengan SDM, dan menu dari tambah data. Jadi mungkin kita akan bermain di 3 menu ini. Yang pertama itu kita akan coba praktekkan di data user. Di menu ini akan ada 2 menu yaitu user dan tambah user. Kecuali mungkin PKD dia tidak akan muncul tambah user di sini ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita bisa klik tambah user dan di sini akan muncul formulir seperti ini. Di setiap formulir nanti teman-teman akan melihat simbol bintang seperti ini. Ini artinya wajib diisi ya teman-teman ya. Kalau yang tidak ada bintangnya ini hanya opsional. Maksudnya itu adalah boleh diisi ataupun tidak gitu. Agar lebih jelas penyampaiannya mungkin saya akan berpura-pura aja sebagai user kecamatan gitu ya teman-teman ya, bisa biar lebih paham.
Jadi teman-teman di kecamatan itu akan menginput, jika dia sebagai verifikator, dia bisa input temennya di kecamatan gitu. Sedangkan jika dia user biasa, user kecamatan itu hanya bisa input user PKD seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke level pilih kecamatan atau kelurahan. Karena saya di sini login sebagai developer, di sini mungkin ada muncul tingkatan yang lebih atas ya. Tapi mungkin teman-teman yang di kecamatan hanya muncul pilihan kecamatan dan pilihan kelurahan atau desa dan mungkin PTPS ini ya. Kita akan contohkan untuk input kelurahan desa seperti ini. Kita tinggal klik, terus pilih provinsinya mana, dan jika ini user kecamatan yang tampil mungkin nanti hanya Jawa Barat saja, dan kabupatennya juga mungkin hanya kabupaten kota saat ini saja dari teman-teman. Saya contohkan di kota Depok misalkan. Untuk kecamatan, teman-teman juga nanti pilihannya di sini mungkin cuman hanya ada satu ya. Misalkan teman-teman di Kecamatan Beji gitu. Dan untuk kelurahan baru nanti ada pilihan lagi. Kalau sudah sampai sini, teman-teman masukin nama, saya contohkan contoh 1 2 3. Dan untuk jabatan, nomor telepon, email ini opsional, boleh teman-teman isi atau enggak. Dilewat juga enggak apa-apa. Dan untuk username, teman-teman masukkan username yang dirasa cukup unik aja gitu ya teman-teman, tapi mudah diingat, dan formatnya juga kalau bisa dibuat lebih simpel aja nanti biar enggak merepotkan pada saat pembagian akun ke user PKD-nya gitu teman-teman. Saya contohkan di sini misalkan Kecamatan Beji 01 misalkan. Ini nggak apa-apa teman-teman seperti ini. Kalau bisa tanpa spasi dan tanpa huruf besar atau kecil ya teman-teman ya. Untuk passwordnya disederhanakan juga atau mungkin disamakan saja dengan username agar tidak merepotkan nantinya gitu teman-teman. Kalau sudah, kita klik simpan dan sampai muncul notif seperti ini. Di sini saya nggak klik, tapi mungkin nanti akan muncul notif sukses atau ada keterangan gagal, dan keterangan gagal itu akan menunjukkan apa yang harus dilakukan gitu teman-teman. Misalkan mohon ganti username, berarti username ini kita harus ganti aja seperti itu. Ikutin aja ya teman-teman ya. Passwordnya juga jangan sampai salah, klik simpan misalkan. Nih, kalau muncul error seperti ini, maaf, user pada kelurahan tersebut sudah terdaftar. Artinya di kelurahan tersebut sudah punya user, dan seperti yang sudah dijelaskan di awal, user PKD itu hanya satu per kelurahan atau desa gitu ya, nggak bisa dua. Untuk user kecamatan dia dibatasi hanya 2 user saja. Jadi jika teman-teman mau input lagi user baru di kecamatan tersebut akan ditolak gitu teman-teman. Intinya ada batasan terkait jumlah user per unitnya. Kalau sudah selesai, kalau sudah sukses, di sini keterangannya akan sukses menginput user seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke menu usernya itu sendiri. Nah, di sini akan tampil list atau tabel dari akun yang sudah dibuat teman-teman. Karena saya levelnya developer, maka saya bisa mengakses mulai dari admin utama, admin Jawa Barat sampai dengan admin PKD teman-teman. Berbeda mungkin sama yang teman-teman lihat, akun yang tampil mungkin hanya di unitnya sendiri. Jika levelnya level kabupaten kota, list yang di sini itu hanya user yang ada di kabupaten kota sendiri sampai dengan kecamatan sampai dengan PKD. Jika teman-teman user kecamatan, di sini mungkin hanya ada user kecamatan di kecamatan sendiri dan user PKD di kecamatan itu gitu loh teman-teman. Dan jika nanti temannya lupa password atau apa, teman-teman bisa ganti password temannya itu di yang pensil ini teman-teman nih. Ada gambar mata untuk melihat detail. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Terus ada gambar pensil untuk merubah datanya. Di sini bisa masukin nomor telepon, email,
username. Jika mau ganti data umumnya bisa dilengkapi di sini. Di sini ada agama, tempat lahir, tanggal lahir, sampai dengan kode pos. Dan jika temannya itu lupa password, teman-teman bisa gantiin di tab keamanan ini. Teman-teman bisa langsung masukin password yang baru, nanti bisa dikasih lagi ke orangnya gitu biar bisa akses. Berbeda dengan user verifikator, user biasa di tingkat kabupaten kota mungkin hanya melihat gambar mata ini saja tanpa bisa edit maupun hapus. Sama di user kecamatan juga. Di user PKD mungkin hanya tampil gambar mata ini saja untuk melihat jika teman-teman ini bukan sebagai verifikator. Kalau teman-teman sebagai verifikator, dia ada tombol edit dan tombol hapus. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dirasa PKD-nya terlalu banyak, mungkin teman-teman bisa sortir pakai menu filter yang ini, baru pilih unit mana yang ingin difilter seperti itu. Kita bisa sampai ke ini. Nah ini saya contohkan di Kecamatan Arjasari di Kelurahan Ancol Mekar. Usernya tuh ini. Kalau dia lupa password bisa edit saja passwordnya di keamanan, ganti password di sini, kemudian kasih lagi ke orangnya seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya mungkin dirasa cukup ya untuk user ya. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya kita akan ngebahas ini, data ini sebenarnya yang harus teman-teman pahamin, dua menu ini. Jadi teman-teman di sini harus menginputkan data form A, data imbauan, data saran perbaikan, laporan, temuan, rekomendasi, sengketa, press release, BA pleno, dan data SDM. Mungkin di sebagian unit itu akan berbeda ya tampilannya di sini. Mungkin di kecamatan tidak ada press release. Di tingkat PKD mungkin hanya ada beberapa menu saja. Yang pasti menu yang tampil di tampilannya teman-teman itu yang harus diinputkan gitu loh. Kita contohkan saja ke bagian tambah form A seperti ini teman-teman ya. Untuk form A itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan, yang hanya gambar berbintang ini saja yang wajib diinput. Jadi tidak perlu semua, atau teman-teman mau input semua pun itu nggak masalah. Itu lebih bagus karena nanti kita bisa bermain dalam infografisnya ya teman-teman ya. Ya nanti kelihatan tahapan yang diawasi berapa, laporannya sub tahapannya berapa gitu loh. Intinya teman-teman hanya yang wajib diisi itu hanya nomor, kemudian upload file foto atau PDF. Jadi di sini hanya ada menerima dua tipe ya teman-teman ya. Misalkan kita contohkan form A-nya nomor, kita asal saja seperti ini misalkan. Kemudian teman-teman bisa langsung upload seperti ini. Misalkan kita upload ini, open, kita klik simpan sampai muncul data berhasil disimpan itu teman-teman. Kalau misalkan gagal, nanti keterangannya apa bisa diinfokan ya teman-teman ya. Atau mungkin ada nomor yang sama, paling nanti di sini alertnya itu mohon ganti nomor form A gitu. Soalnya emang tidak boleh sama teman-teman ya. Kalau sudah, untuk bagian tambah data itu hanya seperti itu teman-teman. Begitupun dengan tambah imbauan, saran perbaikan, laporan itu sama saja seperti itu caranya. Kita hanya perlu input nomor dan kita upload, dan setiap formulir yang mempunyai bintang ini yang harus diisi. Jika sudah input, teman-teman bisa melihat datanya itu di menu yang ini. Sekarang kita main ke menu yang data ini ya teman-teman ya. Kalau kita klik seperti ini, nah ini kita kembali lagi ke masalah verifikator dan bukan verifikator ya teman-teman ya. Di sini ada yang namanya menu hierarki data teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke customization ini yang ada di sebelah kanan. Kalau dibuka dia ada yang namanya source data. Source data itu apa? Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita off, data yang tampil di sini itu merupakan data yang kita input.
Jadi data kepemilikan sendiri, data yang kita input sendiri gitu. Berbeda jika kita melakukan hierarki seperti ini. Halaman akan mereload dan data yang tampil di sini merupakan data yang diinput oleh teman-teman sendiri, temannya di kecamatan yang sama, sampai dengan data PKD gitu teman-teman. Di sini juga ada menu filter, sama seperti user. Kalau kita ininya off, menu filter di sini nggak akan muncul teman-teman. Tapi kalau kita on, maka di sini akan muncul filter seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti datanya ada ribuan atau ratusan gitu. Teman-teman bisa sortir dari sini. Kita klik filter, kita pilih provinsinya, kita pilih kabupaten kotanya. Misalkan kita pakai Sumedang gitu ya. Nah, di sini akan muncul 38 dari Sumedang sampai dengan PKD. Di sini juga ada yang namanya stretch teman-teman. Ini yang harus dipahamin juga. Kalau kita ingin melihat data hanya di Kabupaten Sumedang tanpa mengikut sertakan data kecamatannya dan kelurahannya, teman-teman bisa switch di sini stretchnya menjadi on. Otomatis data yang tampil adalah data yang diinput oleh user tingkat kabupaten kota di Sumedang gitu teman-teman ya. Kalau pilih kecamatan, data yang tampil hanya data yang ada di kecamatannya itu sendiri, tidak ada PKD-nya. Tapi kalau kita stretch-nya kita off, data yang tampil itu data di kecamatan Buah 2 termasuk dengan data yang diinput oleh kelurahan ataupun desa di kecamatan Buah 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk melihat data kita rangkum. Pertama, kita harus mengaktifkan hierarki data di sebelah kanan ini. Dilihat dari dashboardnya juga, ini sudah ada 9080 form A yang sudah masuk sampai user PKD se-Jawa Barat. Kalau kita hierarki datanya kita off, maka yang tampil hanya satu, karena tadi saya baru input satu saja gitu teman-teman ya. Terus manajemen data yang kedua, yang pertama hierarki data, dan yang kedua cara lihat datanya. Kalau hierarki data sudah aktif, menu filter bisa diaktifkan juga, dan harus dipahami dari stretch ini fungsinya untuk apa gitu teman-teman. Kita contohkan saja yang udah banyak nih, Ciamis misalkan atau Cimahi, nih biasanya banyak di kota Cimahi. Kalau kita ingin melihat data yang diinput oleh di kota Cimahi, bisa kita klik stretch, maka yang tampil hanya data yang diinput oleh user di Kabupaten Kota Cimahi. Kalau stretchnya kita off, maka data yang tampil adalah di Kota Cimahi beserta dengan data kecamatannya dan data dari PKD-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk manajemen data di form A. Untuk data imbauan, saran perbaikan itu sifatnya sama aja. Yang penting teman-teman tahu kok di sini nggak tampil gitu loh. Padahal ada yang kelupaan, hierarki datanya kita off kan gitu. Kebanyakan user mungkin kurang paham dari situ.